Sahabat Rumah Belajar, perkenalkan nama saya Suwondo Ari Budianto, guru SMP Negeri 3 Bontang, Kalimantan Timur. Memasuki tahun ajaran baru 2020-2021, sektor pendidikan terdampak COVID-19. Hal ini menyebabkan proses belajar mengajar dilaksanakan secara jarak jauh. Konsekuensi dari kondisi ini adalah kita sebagai guru harus bisa mendesain metode pembelajaran dengan inovatif dan tidak membosankan. Pada saat ini, saya menggunakan beberapa aplikasi untuk membuat inovasi dalam pembelajaran. Aplikasi yang pertama adalah aplikasi Rumah Belajar. Yang kedua adalah aplikasi Google Classroom. Yang ketiga adalah aplikasi Google Form. Yang keempat adalah aplikasi Google Meet. Yang kelima adalah aplikasi YouTube. Untuk sumber belajar, saya mencarinya dari portal Rumah Belajar. Saya juga mencari dalam portal Pusdatin Kemdikbud atau juga menggunakan portal yang ada di dalam internet. Pembelajaran yang saya gunakan adalah metode pembelajaran SOLE. Apa itu metode pembelajaran SOLE? Simak video berikut ini. Model pembelajaran SOLE. SOLE kepanjangannya adalah Self, Organize, Learning, Environment. Model pembelajaran SOLE menitik beratkan proses pembelajaran mandiri dengan memanfaatkan internet dan perangkat pintar yang dimilikinya. Langkah-langkah kegiatan model pembelajaran SOLE. Yang pertama, pertanyaan. Guru memberikan pertanyaan yang dapat menimbulkan rasa ingin tahu peserta didik terhadap materi yang diajarkan. 2. Investigasi. Peserta didik membentuk kelompok-kelompok kecil, saling berkolaborasi, dan menggunakan satu perangkat internet untuk mencari jawaban terhadap pertanyaan yang diberikan sebelumnya. 3. Mengulas. Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil penemuan mereka terhadap pertanyaan yang diberikan. Pertama-tama, sebelum memulai pembelajaran, saya mempersiapkan materi dari portal Rumah Belajar berupa video pembelajaran. Portal Rumah Belajar bisa diakses dengan menuliskan pada browser belajar.kemdikbud.go.id. Materi yang akan saya sampaikan saat ini adalah sejarah perkembangan komputer. Detail tahapan pelaksanaan pembelajaran SOLE.
Langkah pertama, memberikan pertanyaan terkait materi yang akan dipelajari. Langkah kedua, mengorganisasi peserta didik. Membagi peserta didik dalam kelompok-kelompok kecil. Membangun kerjasama peserta didik. Membangun komunikasi antar peserta didik. Langkah ketiga, eksplorasi dan investigasi peserta didik. Mengajak peserta didik untuk mencari data-data dan informasi di internet untuk menjawab pertanyaan yang diberikan. Mengajak peserta didik untuk mengunjungi portal Rumah Belajar. Langkah keempat, monitoring. Mengajak peserta didik untuk bersikap jujur, disiplin, dan menumbuhkan saling percaya dan kerjasama. Langkah kelima, presentasi hasil eksplorasi dan investigasi. Peserta didik menyampaikan eksplorasi dan investigasi terhadap pertanyaan yang diberikan. Peserta didik juga diajak untuk menjawab saat diskusi. Langkah keenam, evaluasi hasil presentasi. Mengembangkan kemampuan menganalisis hasil eksplorasi dan investigasi yang dilakukan peserta didik. Kemampuan mengambil keputusan terhadap hasil eksplorasi dan investigasi yang dilakukan oleh peserta didik. Dengan portal Rumah Belajar, saya sebagai guru sangat dimudahkan di dalam mendapatkan materi-materi untuk bahan ajar. Di dalam portal Rumah Belajar juga terdapat bank-bank soal yang bisa kita pakai untuk membuat soal kepada peserta didik kita. Portal Rumah Belajar sangat bermanfaat. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gerald Immanuel kelas 7. Dengan portal Rumah Belajar, saya sangat senang karena banyak materi yang menarik berupa video pembelajaran dan ada fitur bank soal. Jadi saya bisa ikut latihan. Terima kasih portal Rumah Belajar. Saya sebagai salah satu orang tua siswa yang menggunakan portal Rumah Belajar sungguh merasa sangat terbantu karena anak saya suka sekali memanfaatkan aplikasi sumber belajar dan juga bank soal dan lab maya yang ada di Rumah Belajar. Terima kasih Rumah Belajar. Dengan portal Rumah Belajar, kita belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Terima kasih.